Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umar Al-Fatih Channel dalam edisi Umar Al-Fatih Jalan-Jalan. Kali ini saya baru selesai ngisi bensin full tank di pom bensin Kalimalang, Kabupaten Bekasi, di mana saya rencana akan menghadiri satu acara pertemuan para peruqyah dalam membahas tentang ruqyah syariah di Kota Tegal. Jadi rencananya saya ini mau mengadakan perjalanan dari Bekasi ke Tegal. Kebetulan acaranya besok pagi jam 8 dimulai. Maka saya melakukan perjalanan malam. Saat ini menunjukkan pukul 9:05. Maka kita mulai perjalanan kita, yuk. Nah, kita sudah mulai berjalan menyusuri jalan Kalimalang, di mana kita saksikan jalan Kalimalang ini jalannya cukup lancar ya, nggak banyak lubang, dan kondisi jalan juga masih ramai, masih banyak kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, ini saya sampai di perempatan tol Cibitung. Nah, di atas kita ini adalah jalan layang tol Cibitung ya, dari Telaga Asih masuk ke pintu tol. Nah, kenapa saya melakukan perjalanan malam hari? Karena memang perkiraan saya jalan malam hari ini lebih sepi, lebih lengang dari kendaraan-kendaraan. Jadi saya milih jalan yang santai. Dan kedua, saya lebih memilih jalur biasa atau jalur non-tol, nggak masuk lewat tol nih ceritanya. Jadi kita masuk di jalur Pantura. Nah, sekaligus kita pengen ngeliat, pengen nyobain jalur Pantura itu selama ini bagaimana sih kondisinya. Dimana selama ini mungkin kita lewat jalur tol terus. Nah, sekarang ini kita coba jalur Pantura. Ya, ini kondisi update jalur Pantura biar sobat juga tahu nih gimana jalur Pantura. Nah, saat ini kita sudah berada di SGC ya, Sentra Grosir Cikarang, di lampu merah Cikarang. Nah, di lampu merah Cikarang ini kita lihat ya, yang namanya Bekasi itu kan kota industri, kota yang gak ada matinya ya. Malam ya kayak siang, rame kayak begini. Bahkan pengamen pun masih ada di lampu merah. Jadi jangan heran ya dengan kondisi Bekasi, masih hidup terus sampai malam, masih rame terus. Nah, kita sudah melewati hampir ya perbatasan Karawang Bekasi. Kita sudah masuk di perbatasan Karawang Bekasi di Kali Citarum. Nah, kita masuk nih di Karawang, sudah sampai lampu merah Karawang. Ya, sahabat, tadi baru saja kita istirahat agak lama di Klari ya. Kita ngisi perut dulu sambil istirahat, sambil tadi juga tiduran. Jadi perjalanan ini cukup panjang, jadi harus fresh, harus jaga kondisi badan, jangan sampai terlalu capek. Karena memang perjalanan jalur Pantura ini lumayan lebih lama ya, selisihnya kurang lebih kalau nggak salah 4-5 jam. Kalau kita lewat tol biasanya ya 5 jam. Kalau lewat jalur biasa ini atau jalur Pantura ini bisa sampai 10 jam, apalagi kalau berhentinya lama. Nah,
ini kita masih di Karawang ya, Karawang. Jadi kalau kita lihat jalur Karawang ini cukup bagus dan mulus ya, nggak banyak lubang. Kalau ada orang bilang jalur Pantura itu berlobang-lobang, nah sekarang ini kondisinya justru bagus, nggak berlobang. Cuman mungkin memang kalau lewat jalur Pantura ini kendaraan mungkin lebih banyak daripada di tol, dan juga bukan cuman kendaraan roda 4 yang kita harus waspadai ya, juga kendaraan motor. Jadi banyak motor yang berseliweran ya, salib kanan kiri, kita juga harus hati-hati. Nah, bicara kendaraan yang besar, saya lihat di sini kendaraan besarnya banyak banget. Rata-rata kendaraan ya, mobil-mobil tronton, pengangkut barang, pengangkut bahan bakar dan lain sebagainya juga banyak kita temui di sini. Jadi kadang-kadang kita ketemu kendaraan tronton itu kadang posisinya ada di kanan. Nah, kita ngambil posisi kanan. Ya, akhirnya kita harus nyalip dari kiri. Ya. Nah, kadang-kadang juga kendaraan tronton itu, kendaraan besar itu juga dia nyalip, berani nyalip juga lewat jalur kiri. Akhirnya kita harus lewat nyalip jalur kanan. Jadi intinya mah kita kudu hati-hati ya dengan kendaraan-kendaraan besar di depan kita. Nah, ini untuk kecepatan paling bisa kita kecepatan di sini itu ya 100 km per jam lah. Itu pun jarang-jarang karena di samping jalannya berkelok-kelok ya, berbelok-belok, ada lampu merah juga kadang, dan juga ada kendaraan-kendaraan besar. Jadi kita nggak full sepanjang itu 100 kilo larinya. Ya, saya aja paling lari antara 50 sampai 60 kilometer per jam. Jadi nggak kenceng-kenceng juga. Nah, ini video sengaja kita cepetin, kita kencengin ya, supaya apa? Supaya kitanya tuh nggak lama-lama nontonnya, biar sobat itu bisa ngeliat lah dengan jelas gimana sih kondisi jalur Pantura yang ada di sekitar kita ini, di jalan yang kita lalui ini gitu ya, bisa ngeliat dengan jelas lah gimana sih kondisi jalur Pantura ya, gitu ya. Ya, baik sobat, kita sudah masuk di wilayah Jawa Tengah. Kita sudah larut malam perjalanan kita. Kondisi jalan juga sepi ya, paling kalaupun ada motor ya 1-2, kemudian juga mobil, bus juga ada 1-2. Jadi kecepatan bisa kita tambah ya, tapi tetap harus waspada karena menghindari mobil-mobil besar. Nah, ini pasar sudah mulai beraktivitas warga ya. Jadi kita sudah sampai, kalau nggak salah nih Brebes ya, Brebes ya. Ya sobat, kondisi perjalanan malam hari ini kalau menurut saya enak dan nyaman ya, karena sepi. Kemudian juga kalau lewat jalur biasa ini juga kita bisa bebas memilih tempat istirahat ya. Tempat istirahat kita bisa di mana saja, bisa di pinggir jalan, bisa di pom bensin, bisa di masjid ya. Jadi kita bebas kapan aja kita bisa berhenti, beda dengan tol. Kemudian kalau untuk pom bensin pun saya lihat banyak di kanan kiri yang masih buka bahkan 24 jam. Jadi kita nggak khawatir kehabisan bensin di jalan. Cukup banyak lah bensin di sini, nggak terlampau khawatir. Kemudian juga warung-warung nasi juga banyak di kanan kiri jalan itu yang masih buka. Jadi saya pikir lebih enak ya kalau lewat jalur biasa ini kalau malam hari. Kemudian jalan pun saya lihat kondisi jalan ya itu sudah banyak yang mengalami perbaikan-perbaikan.
ada jalan yang diaspal, ada juga jalan yang dicor. Nah, saat ini kita sudah hampir sampai di perbatasan Brebes Tegal. Jadi sebentar lagi nih kita sudah sampai ke Tegal, sudah masuk kota Tegal. Nah, jadi tadi kita baru selesai melaksanakan sholat subuh di salah satu masjid di Brebes. Nah, jadi kita lanjut lagi karena waktunya sudah pagi. Kita lanjut lagi langsung ke Tegal. Langsung kita ngarahnya ke alun-alun kota Tegal. Nah, kita masuk nih, sudah terang. Kita masuk di alun-alun kota Tegal. Ya, ambil mapnya alun-alun kota Tegal. Dan kita lihat kota Tegal kondisinya masih sepi, ya, enaklah pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Tegal, tepatnya di Masjid Agung Kota Tegal yang ada di alun-alun kota Tegal. Nah, kita istirahat dulu sebentar di sini. Nanti akan ikut acara jam 8. Sambil kita istirahat, sambil kita cari sarapan, dan sambil kita menikmati megahnya Masjid Agung Kota Tegal dan juga alun-alun Kota Tegal. Nah, demikian sobat ya. Untuk konsumsi BBM, alhamdulillah cukup separuh dari kondisi BBM yang ada, yang kita pakai, dan ini cukup irit. Dan sekali lagi ikuti terus perjalanan saya dari Bekasi ke Tegal, perjalanan di malam hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.